Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Yuliani dengan NIM 211011132200011 dan rekan saya Lisana Husana dengan NIM 211011720012, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat tahun ajaran 2022-2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Ananda Setiawati. Lebih dahulu, apa sih Badan Usaha Milik Negara itu? Jadi, Badan Usaha Milik Negara atau juga disebut dengan BUMN. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara, baik lewat penyertaan secara langsung, di mana penyertaan ini berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun tujuan dari dibentuknya BUMN ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk pengembangan daerah, untuk merintis sektor yang belum dimasuki oleh swasta, dan juga untuk menyediakan fasilitas publik. Kalian pasti penasaran kan ciri-ciri BUMN itu apa? Nah, jadi ciri-cirinya yaitu penguasaan badan usahanya dimiliki oleh pemerintah. Pengawasannya dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional oleh pemerintah juga. Pemerintah juga berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Jadi semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab oleh pemerintah. Menjadikan salah satu stabilisator perekonomian negara dan dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Kemudian, manfaat BUMN ini salah satunya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh alat kebutuhan yang bisa berupa barang ataupun jasa. Contoh dari BUMN, misalnya Perum, Persero, dan Perjat. Selanjutnya, kami akan membahas salah satu kasus dari Persero yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang kasus dari salah satu perusahaan BUMN yaitu Persero. Menurut saya dilansir dari Kompas yang membahas kasus korupsi pembangunan pabrik BSD atau PT Krakatau Steel diduga merugikan negara senilai 6,9 triliun. Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan pabrik Blast Furnace Complex atau BSD di PT Krakatau Steel tahun 2011 diduga merugikan negara. Adapun dalam kasus ini telah ditetapkan 5 tersangka termasuk Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007 sampai 2012 berinisial SD. Diduga kerugian negara yang timbul sebesar 6,9 triliun sesuai pembiayaan yang dikeluarkan oleh konsorsium Himbara Bisa Burhanuddin dalam keterangan videonya. Burhanuddin menjelaskan pada tahun 2011 sampai 2019 PT Krakatau Steel Persero melakukan pengadaan pembangunan pabrik BSD, yaitu pabrik yang melakukan proses produksi besi cair atau fast metal dengan menggunakan bahan baku batu bara atau kokas. Adapun tujuan pembangunan itu untuk memajukan industri baja nasional dengan biaya produksi yang lebih murah, sebab apabila menggunakan bahan bakar gas biaya produksi lebih mahal. Tahun 2007, Direksi PT Krakatau Steel Persero menyetujui pengadaan pembangunan pabrik BSD dengan bahan bakar batu bara dengan kapasitas 1,2 juta hot metal per tahun. Kontraktor, pemenang, dan pelaksana proyek itu yakni MCC dari konsorsium dengan PT Krakatau Engineering. Ia menjelaskan nilai kontrak pembangunan pabrik BSD PT Krakatau Steel dengan sistem tunai atau terima jadi sesuai dengan kontrak awal 4,7 triliun rupiah, tetapi hingga adendum keempat membengkak menjadi 6,9 triliun. Menurutnya, pengadaan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan proses pembangunannya tidak selesai atau mangkrak. Hasil pekerjaan saat ini tidak bisa dimanfaatkan. Ini sama sekali atau mangkrak karena tidak layak serta terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan dikerjakan, ucap dia. Adapun tersangka dalam kasus ini adalah FZ selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007 sampai 2012.
Kemudian ASR selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2005 sampai dengan 2010 dan Deputi Direktur Proyek Strategis 2010 sampai dengan 2015. Ketiga, MR selaku Project Manager MMT Krakatau Engineering periode 2013 sampai dengan 2016. Lalu BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012 sampai 2015. Kelima, HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace tahun 2011 dan General Manager Proyek PT Krakatau Steel dari Juli 2013 sampai dengan Agustus 2019. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, YO Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Meski saat ini mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel Paswar Bujang tengah terlibat persoalan kasus korupsi, namun catatan ihwal peran Krakatau Steel terhadap dunia pendidikan di kota Cilegon tidak boleh dilupakan dan dipandang sebelah mata. Walaupun perannya kurang begitu terlihat dan tidak tersebar luas, yang bertajuk Krakatau Steel Peduli, catatan perjalanan korporatif sosial responsibel PT Krakatau Steel dan grup yang dilakukan oleh Paswar Bujang selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel kala itu Oktober tahun 2010 merupakan catatan sejarah bagi Krakatau Steel itu sendiri. Alasan PT Krakatau Steel peduli terhadap dunia pendidikan adalah sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan sekaligus investasi sosial kepada masyarakat, sehingga manajemen KS bersama perangkatnya, yakni anak-anak perusahaan dan unit-unit kerja di lingkungan Krakatau Steel itu sendiri untuk menunjukkan perannya masing-masing guna mendukung dan meningkatkan kepedulian terhadap dunia pendidikan. Goresan tinta emas di atas merupakan wujud nyata bahwa Krakatau Steel semakin tangguh untuk hadir dan berperan dalam dunia pendidikan, mulai dari menyalurkan program beasiswa, program persiapan perintisan usaha, dan program bantuan pembangunan gedung sekolah sebagai kontribusi nyata Krakatau Steel untuk masyarakat Cilegon, Banten, dan Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.